Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Panggilan Islami channel dimana saja berada, berjumpa lagi kita. Mudah-mudahan sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan senantiasa kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku dimana saja berada, kita membahas polemik nasab ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penggalan-penggalan video atau video pendapat-pendapat ya para ulama, baik yang mendukung para Ba'alawi maupun yang mendukung kepada penelitian Kiai Haji Madudin. Artinya ada ulama-ulama yang mendukung dan menyatakan bahwa Ba'alawi itu bukan keturunan Rasulullah, tapi ada ulama Indonesia juga yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu dzurriyyat Rasulullah ya. Di sini ada pernyataan juga dari Ketua PBNU dan Rois Am tentang Ba'alawi. Ini sangat menarik sekali dan ini sangat penting untuk kita ketahui. Siapa-siapa saja ulama di Indonesia yang mendukung tesis Kiai Haji Madudin tentang batalnya nasab Ba'alawi, dan siapa-siapa saja ulama yang masih mendukung para Ba'alawi, artinya jadi mukibul ya, para mukibul Ba'alawi. Dan di sini juga ada beberapa orang Habib yang mempertahankan dengan macam-macam alasan tentang nasabnya ya. Yang jelas mereka berat menyerahkan atau harus terputus dengan nasab Ba'alawi, sebab itu modalnya ya. Jadi mereka mempertahankan dengan berbagai macam cara bahwa mereka itu benar-benar keturunan Rasulullah. Tapi yang jelas mereka itu bukan keturunan Rasulullah, hanya menipu-nipu saja, membohongi kita selama ini. Dan ini dinyatakan oleh penelitian Kiai Haji Madudin yang valid, sebab tidak ada yang membantahnya. Adapun Hanif ya, Hanif Alatos itu menantunya Rizik Syihab yang telah membuat buku atau menulis buku tentang keabsahan nasab Ba'alawi. Itu tidak benar, isinya hanya hanya argumentasi saja ya. Bahkan kalau kata ahli buku, ahli kitab, itu buku itu lebih baik jadi sampah saja. Jadi bukan untuk pembelaan nasab, tapi hanya sampah saja, sampah ya, tidak ada artinya. Artinya tidak punya kekuatan untuk membela keabsahan nasab Ba'alawi. Itu udah dibedah oleh beberapa ulama, ahli kitab ya, termasuk Kiai Nur Ihya ya, dengan bukti-bukti otentik dan kitab-kitab penyanggahnya, kitab-kitab pendukungnya, dan menyatakan bahwa keabsahan buku keabsahan nasab Ba'alawi yang dikarang oleh atau dikeluarkan oleh Robito Albayah itu tidak bisa membantah nasab tesisnya Kiai Madudin. Sebab buku itu hanya alasan semata, buku itu hanya rekayasa semata ya. Jadi tidak ada dasarnya membuat buku itu. Jadi buat buku kacang saja itu, atau buku terasi ya. Itu lebih baik ya, dikasih tukang sayur, dikasih untuk bungkusan ini aja, terasi ya. Itu sangat bagus ya, cocok sekali. Dan kemudian juga mereka ada yang bersikeras mempertahankan dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya yuk, termasuk di sini ada Bang Haji Roma Irama yang mempertahankan yang membela atau membantu Kiai Haji Madudin dalam melakukan penelitian dan mendukung keabsahan bahwa nasab Ba'alawi tidak tersambung dan dengan Rasulullah. Nah itulah. Jadi di sini banyak pernyataan-pernyataan yang unik dari para ulama, pernyataan-pernyataan yang keras dari para ulama dengan argumennya masing-masing. Yuk kita simak saja
video ini, dan jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah, dan mudah-mudahan diberi rezeki yang mudah dan banyak ya, serta bermanfaat, juga mudah-mudahan diberi umur yang panjang dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita simak video berikut ini. Saya kemarin kedatangan tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Yang saya aneh, dia tanya begini tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Saya sudah mengatakan, udah, ini bukan soal ilmiah. Kalau soal ilmiah, kami sudah menjawab. Ini buku, ya ini tujuan, ini adalah adaan li fardhil kifayah. Buku ini judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi Membongkar Penyimpangan Pembatalnya. Ini tebalnya buku 500 halaman lebih. Ini yang nyusun tim. Saya koordinator tim tersebut, yang nyusun tim pengawal persatuan umat. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki, nggak ada tuh namanya ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran, kenapa di Indonesia kok ba'alwi ngaku turunan Nabi. Yang nyusun buku ini Al-Fakir Muhammad Hanif Al-Attas bersama Gus Rumel Abbas, bersama santri-santrinya Mbah Najih Maimun Zubair, santri Sarang. Ada Gus Nafis, ada Ustadz Muhammad Bahiruddin, ada Gus Wafi, ada Ustadz Habib Muhammad As-Segaf, dan beberapa lainnya, saudara, ada Syed Dr. Idrus Al-Masyhur. Kami sama-sama nyusun. Saya udah gak mau bahas panjang lebar lagi. Nanti silakan, sebentar lagi akan diterbitkan. Ada artis dangdut tiba-tiba jadi ahli nasab. Kalau jadi ahli nasab, sekedar ngaku ahli nasab, masih mending. Ngumumin jadi mufti pembatal nasab ba'alwi. Iya, kapan ngajinya? Kacau tidak? Kacau tidak? Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik di hadapan rambut Rasulullah SAW, ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Omongan-omongan Balawi ini selalu falasi di sana. Sampai Rizik Syihab ngelelece istilah orang Banten itu terhadap nasab Wali Songo. Kalau pengennya diisbat, tes DNA dong. Sekarang sudah ada rambut. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada, yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan? Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Nasabe habaib dikongkon tes DNA. Tes DNA itu singgawi wong Eropa, wong Barat, yang penuh dengan intrik-intrik, walaupun disebut ilmiah. Makanya Rizik Syihab mengatakan kalau mengaku Habib, ya kan, keturunan daripada Balawi, ya harus tes DNA. Sekarang sudah ada rambutnya Nabi, harus mau tes DNA. Jangan sampai nanti hasil tes DNA Nabi kemana, dia kemana. Semua kata-kata itu sekarang mentok dan berbalik kepada mereka sendiri. Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Sekarang ribut-ribut silsilah Ba'alwi itu barang kuno itu. Ya gitu, itu ya ndak usah diurus, itu kitab sezaman yang jadi sumber mana ya ndak usah ditulis, apalagi dites DNA segala macam ya. Mau cari DNA-nya sang Jangkontang itu dari mana? Dan buku ini dapat kata pengantar dari ulama berbagai wilayah. Dari ulama Madura yang memberikan kata pengantar di buku ini, Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Rafi'i Baydawi memberikan kata pengantar untuk buku ini. Dari ulama Jawa Timur, Sidogiri yang ngasih pengantar untuk buku ini, saudara. Dari Jawa Tengah, Gus Najih bin Maimun Zubair yang ngasih pengantar untuk buku ini. Itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8. Dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9, itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Sepanjang 550 tahun sejarah ilmu nasab menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9
muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Yang namanya Ba'alawi itu bukan cucunya Nabi, itu nasabnya terputus. Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa, sehingga Habaib itu bukan cucunya Nabi. Wah. Imam Ubaidillah yang sekarang difitnah sebagai sebuah sosok yang tidak pernah ada. Ubaidillah adalah fiktif, tapi sekarang jadi bulan-bulanan di Indonesia ini. Dari Jawa Barat, Abu Yaki Haji Abdullah Mukhtar yang ngasih pengantar untuk buku ini. Dari Jakarta, ada Profesor Dr. Syukron Makmun, asli Madura yang sudah tinggal di Jakarta, yang ngasih pengantar buku ini. Dari Banten ada Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi. Dari ulama Kalimantan ada Guru Bahid ya, dan Guru Hasanuddin Badruddin. Dari ulama Sumatera perwakilannya ada Ustadz Abdus Somad yang ngasih pengantar untuk buku ini. Seluruh habaib harus jelas nasabnya. Nah, jadi kalau untuk Indonesia ini, pencatatan yang resmi itu adanya di Robitoh Alawiyah. Ada pengakuan Robitoh Alawiyah, kami akui, nggak ada, kami nggak akui. Peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto, bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia, itu haplogrupnya G. Ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Nah, untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Mereka kemudian semakin ketakutan, akhirnya sang menantu tampil begitu. Tes DNA ini haram karena tidak sesuai dengan syariat. Bagaimana Rizik Syihab menyikapi dalam masalah tes DNA? Bagaimana Hanif Alatas kemudian menghancurkan pendapat daripada mertuanya itu yang menggalakkan dan menghancurkan orang-orang yang mengaku turun Nabi untuk tes DNA. Saya nggak mau bahas-bahas lagi. Kalau soal ilmiah udah tuntas, panjang lebar. Kami bahas sampai ke akar-akarnya di dalam buku ini. Kalau bahasan-bahasan itu bahasan ilmiah, silakan. Lalu sekarang yang dibahas sekarang ilmiah apa enggak? Kalau saya bukan ilmiah. Ilmiah itu harus pakai aturan, kaidah ilmiah. Hasil uji tes DNA para sadah-sadah keturunan Nabi Muhammad di dunia ini sudah keluar, di mana para keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari keluarga Abadilah, dari keluarga Ashraf Aon, kemudian dari keluarga Ar-Rasi, dari keluarga Az-Zaidi, dari keluarga Al-Hashimi, dari keluarga-keluarga yang ada di Maroko, bahwa mereka semuanya J1. Sedangkan Ba'alawi ini ketika hasil tes DNA-nya ini berbeda sendiri. Yang lain keturunan Nabi itu J1, dia G. Ada satu ilmu pengetahuan secara sejarah, secara DNA, secara filologi yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Masya Allah, bingung nggak lo? Insya Allah beberapa hari lagi akan kami launching PDF-nya. Siapapun bisa download, masing-masing bisa cetak, saudara. Dan insya Allah nanti ulama-ulama akan mendapatkan daripada kopian dari buku ini. Jadi kalau soal ilmiah udah selesai. Saya kira kalau soal ilmiah udah selesai. Nggak ada ilmiah tuh nyalain ulama sedunia, nggak ada, saudara. Pemalsuan makam-makam secara masif oleh yang namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sekarang ini sudah banyak dibongkar puluhan makam-makam palsu di berbagai macam daerah. Di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Lihat. Ini pendatang-pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib. Semuanya wali. Ulama sedunia ditabrak, hanya dia doang yang benar. Seolah-olah ulama semuanya butuh, nggak ada yang ngerti, saudara. Nggak ada. Ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah tuh kayak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu mengatakan ra'yi shawab yahtamilul khata', ra'yu ghairi khata' yahtamilul shawab. Kata Imam Syafi'i ini orang alim. Pendapatku ini benar, tapi bisa saja salah, kata Imam Syafi'i. Pendapat orang yang berbeda denganku salah, tapi bisa saja benar, kata Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Itu baru ilmiah, saudara. Karena ujubnya iblis menganggap lebih baik daripada Nabi Adam. Kaidah-kaidah ilmiah sudah tidak dipakai. Siapapun, kan ulama sedunia, kalau sampai menetapkan
A, B, saya tetap menolak. Ujub yang melahirkan manusia-manusia congkak, keras kepala, tidak mau menerima kebenaran. Kemudian ada yang mengatakan lagi, bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh benar, mereka adalah turunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada ilmiah, nyalahkan semua ulama, nabrak semua ulama, bangga lagi saudara. Enggak, sekali lagi saya katakan ini bukan soal ilmiah. Kalau ilmiah udah selesai. Ini bukan soal pembahasan penelitian. Enggak, kalau penelitian udah dibantah, semuanya udah rapi. Ini soal kebencian. Betul? Ini soal hasad dengki. Betul? Dan sadar atau tidak sadar, ini ada upaya agenda adu domba antar kiai dengan habaib, saudara. Saya yakin ada dalang di balik ini, saudara. Ada yang menunggangi di balik ini. Sekarang ini masih ribut tentang nasabnya para habaib itu. Itu kan dibuat fitnah. Terus enak-enak, tenang-tenang dimunculkan. Beda dengan masalah kalau isinya mau idho. Apa yang sudah maton, curek-curek, sudah adik. Mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Ngurusi nasab, ikut berpolemik. Padahal yang salah hanya orang satu, dua saja, tapi dikebaui ya semua salah. Itu bukan watak Nahdlatul Ulama. Saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para ba'alwi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semuanya akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel ini. Jadi ini luar biasa nih. Jadi jangan dengar apa yang dikatakan Rizik Syihab. Orang gila itu, ngomongnya berubah-ubah. Kita simak dulu videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahil hamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, wabil khusus Kiai Haji Dr. Ahmad Damhuri, kemudian Kiai Haji Manarul Hidayah, dan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena memang Bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, hadirin hadirat, memperingati Maulid Nabi tak lain dan tak bukan dalam rangka mempertajam, memperdalam pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, sehingga muncullah rasa kagum kita kepada beliau, muncullah cinta kita kepada beliau, muncullah ketaatan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu Bapak Ibu,
Nabi nggak pernah marah dibuli, nggak pernah marah dicaci, nggak pernah marah bahkan dipersekusi. Orang yang berpersekusi, yang mempersekusi beliau bahkan dilakukan dengan secara yang baik-baik. Kenapa demikian, Bu? Pak, karena beliau mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta fazzan ghalal khazwi lan fadu min khalik wasyawirhum fil amr. Hanya dengan karena rahmat Allah maka kelakuanmu, hatimu menjadi lemah lembut terhadap mereka. Kalau kamu kasar, keras hati, sombong, suka maki-maki orang, suka menghujat orang, suka marah-marah, suka memprovokasi, maka mereka akan lari dari sekitarmu. Wasyawirhum fil amr. Setiap perbedaan, setiap peristiwa, kata Allah Subhanahu wa taala, ajaklah mereka bermusyawarah. Saya mau tanya, Abu Jahal, Abu Lahab, baik apa jahat? Baik apa jahat? Pernah nggak Nabi maki-maki Abu Jahal? Pernah nggak Nabi menghujat-hujat Abu Jahal? Pernah tidak? Akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita melihat fenomena akhir-akhir ini di Indonesia. Saya kemarin sebulan lalu kurang lebih kedatangan saudara-saudara dari, bukan saudara saya, tamu dari Turki, kemudian dari Saudi Arabia, kemudian dari Oman. Beliau datang ke Soneta, studio Soneta. Yang saya aneh, dia tanya begini, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, ya, tentang fenomena habaib di Indonesia, fenomena ba'alwi di Indonesia. Dia bilang di Oman, di Saudi, di Turki nggak ada tuh namanya ba'alwi ngaku keturunan Nabi. Mereka heran kenapa di Indonesia kok ba'alwi ngaku turunan Nabi. Sudah tahu belum mengenai ba'alwi? Hoi, udah tahu belum? Pernah nonton podcast Bisikan Roma nggak? Kalau nonton Bisikan Roma insya Allah udah paham, ya. Sebetulnya dalam kasus ini saya sedih, hati saya menangis ketika saya harus berbicara mengenai nasab. Dalam polemik nasab saya sedih. Kenapa sedih? Itu yang namanya para habaib ba'alwi temu semuanya sahabat-sahabat saya. Yang namanya Ustadz Muhammad Rizik Sihab, Masya Allah, teman sejak remaja, sejak muda bersama-sama dengan saya. Yang namanya Habib siapa itu? Kuitang, Habib Ali Kuitang. Bahkan ayah beliau, Habib Abdurrahman, itu kawan saya, sahabat saya. Habib Ali, Habib Muhsin, Habib ini, Habib, Masya Allah. Lingkungan saya dari kecil memang dengan para habaib. Dari muda, dari kecil. Tiba-tiba ada fenomena polemik nasab yang dimulai oleh Ki Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Pertama saya bilang, ini orang siapa sih, iseng aja merungkat ba'alawi. Tadinya begitu. Akhirnya saya pelajari. Menurut Ki Utsman Al-Bantani, itu yang namanya kaum ba'alawi di Indonesia yang mengaku-ngaku turunan Nabi ternyata terkonfirmasi melalui ilmu sejarah dan ilmu nasab itu bukan turunan Nabi. Menurut beliau, itu yang namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini turunan Nabi yang ke-8. Dari abad ke-4 Hijriah, ke-5, ke-6, 7, 8, 9 itu hanya punya anak 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Sepanjang 550 tahun sejarah ilmu nasab
menuliskan bahwa anaknya cuma 3. Tiba-tiba di abad ke-9 muncul anak yang keempat namanya Ubaidillah. Ini menurut Ki Imaduddin Al-Bantani. Saya mulai apa iya ini. Terus saya dengar counter. Makanya saya undanglah Kiai Imaduddin ke podcast saya. Beliau jelaskan. Untuk membuat perimbangan saya undang juga kaum Ba'alawi. Habib-habib ini. Saya undang kedua Rabithah Alawiyah. Yaitu Habib siapa namanya? Nah itu. Sayangnya beliau nggak mau hadir untuk mengkonfirmasi di mana kebenarannya. Nah kemudian saya undang Dr. Sugeng Sugiharto, yaitu ahli genetika. Menurut penelitian Dr. Sugeng Sugiharto bahwa haplogrup Rasulullah adalah J1. J1. Sementara haplogrup yang namanya Ba'alawi terkonfirmasi dari 180 orang Ba'alawi di Yaman dan sebagian dari Indonesia itu haplogrupnya G. Faham? Faham? Kalau nggak percaya nanti pulang klik di internet masing-masing. Punya internet nggak di rumah? Punya? Kalau nggak punya pinjam tetangga. Ya, klik familytreedna.com. familytreedna.com. Di situ akan keluar itu. Haplogrup Ba'alawi adalah G. 180 orang dari Yaman dan sisanya dari Indonesia. Nah, melihat ini kemudian dari Profesor Menahem Ali, ahli filologi. Ahli filologi itu apa? Ahli sejarah peradaban manusia. Bahwa terkonfirmasi orang-orang Yaman ini adalah bukan orang Arab, tetapi dari orang Kaukasus. Bukan orang Arab, bukan keturunan Nabi. Di sini saya berada di persimpangan jalan. Masya Allah, apa yang harus saya lakukan? Sementara para habaib, sahabat-sahabat saya semuanya, tiba-tiba ada satu ilmu pengetahuan secara sejarah, secara DNA, secara filologi yang menyatakan bahwa Ba'alawi bukan turunan Nabi. Masya Allah, bingung nggak loh? Saya merasa sedih. Apa yang harus saya lakukan? Tapi tiba-tiba saya membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyerukan kebaikan, kebenaran dan mencegah kemungkaran. Saya baca lagi surat Nabi, "Qulil haqq walau kana murra." Katakanlah yang benar walaupun itu pahit. Masya Allah, kemudian saya teliti lagi untuk sebelum menentukan sikap bahwa sahakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Saya lihat lagi Al-Quran dan hadis-hadis. Ya, sehingga sampailah saya sampai satu kesimpulan, hakul yakin bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu apa yang mendasari saya harus bicara? Karena saya melihat ini tidak sekedar pengakuan, tapi ada satu bahaya besar buat umat dan bangsa Indonesia. Apa itu bahayanya? Ternyata mereka berusaha untuk mengklaim Indonesia sebagai bagian dari orang Yaman, orang Ba'alawi. Buktinya, pemalsuan makam-makam secara masif oleh yang namanya Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan. Sekarang ini sudah banyak dibongkar puluhan makam-makam palsu di berbagai macam daerah. Di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur. Banyak sudah yang makam-makam palsu dibongkar. Apa tujuan makam palsu ini? Ternyata untuk memberikan kesan kepada bangsa Indonesia. Lihat. Ini pendatang-pendatang dari Yaman telah menguasai Indonesia sejak lama. Habib-habib. Semuanya wali.
Yang kedua, mereka selalu menyatakan, yaitu mengajarkan, mendoktrin umat dengan khurafat-khurafat. Ada yang mengatakan, yang namanya faqih muqaddam leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. 70 kali satu malam. Yang namanya leluhur kami itu bisa mi'raj. Saya mau tanya, Nabi berapa kali? Nabi berapa kali? Seumur hidup 1 kali. Kalau ada orang mengatakan saya bisa mi'raj 2 kali saja, itu sudah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani mengatakan leluhur kami bisa mi'raj 70 kali satu malam. Kemudian ada yang mengatakan lagi bahkan bisa memadamkan api neraka kalau tidak malu kepada Allah. Masya Allah, berbagai macam khurafat ini didoktrinkan kepada umat Islam. Tujuannya apa? Agar umat Islam menjadi terkagum, terpukau. Oh benar, mereka adalah turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang ketiga, mereka mengklaim sejarah NU. NU itu didirikan oleh Ba'alawi. Mereka mengklaim sejarah Wali Songo. Wali Songo itu adalah habaib Ba'alawi, padahal jauh panggang dari api. Dan mereka mengklaim pahlawan-pahlawan nasional adalah habaib. Diponegoro itu Habib, Imam Bojol Habib, Tengku Cididiro Habib. Akhirnya apa? Dia berani mengatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Tahu Tarim? Satu kota yang disucikan oleh mereka di Yaman, namanya Tarim. Indonesia milik Aulia Tarim. Masya Allah, saya sebagai Muslim dan bangsa Indonesia tergetar hati saya. Tidak ikhlas kalau kita mau dijajah oleh bangsa Yaman. Setuju? Inilah yang membuat saya harus bersikap, harus bicara di podcast saya dan di mana-mana, bahwa hakul yakin mereka bukan turunan Nabi. Tujuannya ternyata menguasai Indonesia secara akidah, secara ekonomi, bahkan secara politik. Yang satu lagi tukang memprovokasi, asah parangmu, asah aritmu, kita perang. Yang perang siapa? Lo me gue, sesama pribumi. Bukan pribumi sama habaib, tidak. Ini ada provokasi-provokasi yang tujuannya ternyata untuk bisa menyatakan Indonesia milik Aulia Tarim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, oleh karena itu, lalu apa selanjutnya? Saya akan mengatakan kepada teman-teman saya dari Ba'alawi bahwa coba introspeksi. Wahai temanku para habaib, para Ba'alawi, introspeksi. Ada penelitian seperti ini dan tes DNA. Karena namanya Muhammad Rizik Syihab, sebelum ada polemik nasab, Habib Rizik Syihab bilang apa? Sebelum ada polemik, di hadapan rambut Rasulullah SAW. Ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku keturunan Nabi, ayo tes DNA. Nanti ketahuan tuh, yang Nabi palsu ketahuan. DNA Nabi kemana, DNA dia kemana. Artinya Muhammad Rizik Syihab telah memerintahkan umat Islam yang ngaku-ngaku turunan Nabi untuk tes DNA. Itu rame di YouTube berita itu. Tetapi begitu polemik nasab muncul, saya mau tanya, dia berani nggak tes DNA? Berani nggak tes DNA? Berarti dia sudah tahu bahwa dirinya haplogrupnya gay. Dia sudah tahu bahwa dia bukan turunan Nabi. Oleh karena itu, saya dari hati yang paling jernih, tanpa kebencian kepada siapapun, saya himbau kepada saudara-saudaraku dari Ba'alawi, yuk kita introspeksi. Kita sadari kalau memang kita bukan turunan Nabi, so what? Betul? Karena inna akramakum indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah itu takwamu, bukan dari nasabmu. Nabi SAW berkata, al-jannatu lil muttaqina walau kana abdan habasyian wan naru lil asna kana syaidan kurusyan hashimian. Surga itu buat orang yang bertakwa
walaupun dia bangsa Habsyi, budak dari bangsa Habsyi. Dan neraka adalah orang-orang ahli maksiat, walaupun dia Sayyid Bani Quraisy, Bani Hashim, yang bani-bani Rasulullah itu. Anak Nabi masuk neraka. Anak Nabi siapa? Santri, anak Nabi siapa? Anak Nabi Nuh. Bapaknya Nabi masuk neraka. Bapak Nabi siapa? Bapak Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi masuk neraka. Nabi siapa? Nabi Lut. Pamannya Nabi masuk neraka. Siapa? Siapa namanya? Abu Jahal, Abu Lahab. Allah siapa? Paham? Ente siapa? Mau mengklaim ahli syurga. Oleh karena itu mari kita sadari, karena ancaman Allah dan Rasulnya berat. Apa Allah mengatakan? Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinah wa ulaika lahum 'adzabun 'azim. Janganlah kalian menjadi orang-orang yang bertengkar, berpecah belah setelah datang kebenaran yang nyata. Karena mereka akan ditimpakan dengan azab yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila ghairi abi fa wa ila manahu ghairi abihi al jannatu haram." Barang siapa yang mengaku-ngaku bapak kepada yang bukan bapaknya, sementara dia sudah tahu itu bukan bapaknya, maka surga haram. Dengan hati yang tulus, wahai tamanku, para habaib, para ba'alwi, dengan kejernihan hati saya menghimbau bahwa kita semua akan mati, akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertanggung jawab atas semua amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Rasulullah SAW. Mari kita nyatakan yang hak-hak, yang batil-batil. Setelah itu, mari kita rekat ukhuwah Islamiyah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.